Bang, habis lagi kode-kode sebenarnya aku udah. Ternyata tadi buka. Langsung Udah ini. coba buka tadi pengantar apa aja itu tadi. Udah deh. Iya, di antara respondensi dengan jenis kelamin dia kan bang kode. Oh, Di usianya juga kode. Ini kalau mau buat itu tambahkan kolom. Ini udah bang. Udah jalan nih. Enggak kufurisi nanti. Bisa ini bang apa itu? Udah mulai itu nanti. Oke. Baik, salam semuanya, selamat malam teman-teman. Nah, ini pada kali ini saya akan membahas tentang atau memenuhi tugas mata kuliah laba komputer statistik. Nah, pada kali ini, jadi saya akan membahas tentang atau membuat yang saya teliti, di mana yang saya teliti pada saat ini adalah untuk mengolah data berbentuk video atau diolah data tersebut menggunakan SPSS dengan uji statistik karakteristik respondensi. Nah, pada saat ini saya sudah sebelumnya saya sudah mengamati atau meneliti di mana saya mengambilnya akan mendapatkan salah satu skripsi di mana di perpustakaan. Nah, ini foto atau skripsinya, dan ini foto saya pas di perpustakaan, dan inilah yang saya ambil, inilah data-datanya. Nah, habis saya ambil semua ini, saya langsung mengubah atau mengelola di mana di Microsoft Excel. Suara paham datanya ini. Ini ya. Oke. Nah, jadi hasil yang saya teliti selama ini saya membuat dengan tabel. Di sini ada ini nama, ada jenis kelamin, umur, jabatan, dan pendidikan. Nah, pada saat ini saya akan mengelola data di sini, di mana saya akan membuat kode pendidikan, kodenya ini, dan jabatan kodenya ini, sama umur kodenya ini. Nah, jadi kita mengetahui semuanya. Mungkin teman-teman semua akan bertanya-tanya, ini dari mana, ini dari mana, dan ini dari mana. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit biar kita agak paham sedikit. Ini saya jenis kelamin saya akan mengelola menjadi dua, yaitu laki-laki dikelompokkan menjadi satu, perempuan dikelompokkan menjadi dua. Nah, jadi tiba kita pada umur, saya juga sudah mengelola umur 1 sampai 10 itu ada satu, saya kita kelompokkan 11 sampai 20 dikelompokkan menjadi 2, 21 sampai 30 dikelompokkan menjadi 3, 31 sampai 40 dikelompokkan menjadi 4, 41 sampai 50 dikelompokkan menjadi 5, 51 dikelompokkan menjadi 6. Nah, masuk kita pada jabatan. Ini jabatannya ada dua, yaitu pelaksanaan pemeriksa dikelompokkan 1 dan pelaksanaan administrasi dikelompokkan 2. Nah, habis itu tiba kita pada pada pendidikan, yaitu ini pendidikan ada di sini. D1 dikelompokkan menjadi 1, ada D3 dikelompokkan menjadi 2, ada SMA dikelompokkan menjadi 3, ada S1 dikelompokkan menjadi 4. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kita sudah tahu bahwa ini kita membuat dia dulu data di Microsoft Excel. Nah, habis itu setelah saya membuat di sini, saya akan membuat dia di aplikasi
SPSS. Nah, jadi kita langsung aja. Nah, di sini semua terterang. Ini yang saya buat. Kita masuk ke sini ya biar lebih jelas gitu kan. Nah, di sini semua teman-teman kita di sini tadi kembali kita di Microsoft Excel. Di sini tadi ada nama, ada umur, ada jabatan dan ada pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat di sini di mana dia di sini semua nama, umur, jabatan, pendidikan. Nah, ini dia ada di sini semua. Nah, jadi kita masuk pada followers ini missing dan kita langsung kita buka aja biar kita langsung paham ya teman-teman. Nah, kita buka di sini. Nah, di sini kita buat tabel. Di sini ada satu kelompoknya tadi laki-laki, di sini ada tambahnya dan duanya ada perempuan ya teman-teman. Nah, di sini kita agak mengerti sedikit ya teman-teman. Nah, kembali kita pada umur. Di sini tadi kita sudah tahu dari tabel sebelumnya. Di sini ada 1 sampai 10 itu ada 1, 11 ada 2 sampai 20 ada 2, 21 sampai 30 ada 3, 31 sampai 40 ada 4, 41 sampai 50 dan 5, 51 sampai 60 ada 6. Seperti begitu ya teman-teman. Di sini kita masuk dalam pekerjaan atau jabatan ya teman-teman. Ada di sini tabel ada 2, yaitu di mana tabel pertama atau jabatan pertama pelaksanaan pemeriksa atau di sini nanti kita tambahin. Yang kedua pelaksanaan administrasi ya teman-teman. Nah, masuk kita pada pendidikan. Di sini ada pendidikan. Jadi di sini ada terbuat bentuk tabelnya, yaitu kita sudah mengetahui di tabel sebelumnya. Di sini ada D1 dikelompokkan menjadi 1, D3 dikelompokkan menjadi 2, di SMA dikelompokkan menjadi 3, E1 dikelompokkan menjadi 4 ya teman-teman. Nah, seperti begitu. Kalau udah siap tinggal kita okekan. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Jadi kita langsung mengelola data, langsung kita pindahkan ke data ya teman-teman. Nah, ini dia terbentuk seperti begini ya teman-teman. Ini ada nama, umur, jabatan, pendidikan ya teman-teman. Nah, bisa juga kita seperti ini atau kita ini ya teman-teman. Jadi kita harus buat di sini ada umur, ada nama, umur, jabatan, pendidikan. Nah, setelah itu, setelah kita buat seperti begini, kita melihat langsung hasilnya ya teman-teman. Kita melihat hasilnya. Ini ya teman-teman. Ini udah terterang kita untuk lebih detailnya. Nah, kita masuk di mana di sini analisis. Ya, kita masuk di sini, ada di sini. Nah, kita klik ini ya teman-teman, baru masuk ke frekuensi. Nah, jadi di sini sebelum kita mengerjakan atau sebelum kita membuat, ini datanya terisi. Ini datanya, ini data-data ini di sini. Nah, sesudah kita membuat data-data ini, dia akan pindah seperti begini ya teman-teman. Ada nama, ada umur, jabatan, dan pendidikan ya teman-teman. Nah, di sini ada juga untuk lebih kita memenuhinya atau kita ini kita klik mie atau minimum maksimum ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan sudah paham ya teman-teman, seperti beginilah dia ya. Jadi seperti begini. Nah, jadi buat teman-teman semua supaya kita lebih detail atau kita melihat hasilnya, ini ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, atau kita awali aja biar lebih paham gitu ya teman-teman. Frekuensi. Enggak, usianya buat ini ya teman-teman. enggak tentu ini jadinya 21 sampai 35.
Seharusnya di usia ini yang bisa dibacanya cuma kalau 35 35, kalau 21 21 mungkin dia. Yang hasilnya dulu ya Bu. Ya selalu. Nih coba. Ya. Ini dulu continue. Hmm. Besarkan. Nah, di sini kita lebih datanya ya teman-teman. Ini hasilnya dari data-data sebelumnya, dari data-data yang sudah kita kerjakan. Nah, jadi kita buat dulu di Microsoft Excel, baru kita buat ke Usianya aja buat. ini ke aplikasi SPSS. Nah, habis itu kita setelah mengelolanya teman-teman, jadi hasilnya kita dapat seperti begini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya biar kita mengerti ya teman-teman. Nah, ini ada di sini statistik, ada di sini nama, umur, sama pendidikan jabatan ya teman-teman. Nah, di mana pada saat ini data-data nama, umur, jabatan, pendidikan. Nah, valid ini ada 65, umur 65 dan seterusnya, berarti itu udah valid ya teman-teman. Nah, jadi missingnya kosong semuanya teman-teman. Ini ada di sini. Sudah kita tahu ya teman-teman, di sini ada semua ya terterang ya teman-teman di sini. Nah, tiba kita pada nama, di sini ada laki-laki 34, Friendset ada 52,3, valid Friendset ada 50,3, dan kumulatif Friendset ada 52,3 ya teman-teman. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Ada perempuan 31 dan Friendset ada 47,7, 47,7 dan seterusnya teman-teman. Ada totalnya seperti begini ya teman-teman. Jadi habis itu kita untuk mempersingkat waktunya aja teman-teman, kita masuk pada saat jabatan. Di sini ada pelaksanaan pelaksanaan pemeriksa ada 62, Friendset 95,4, valid Friendset 95, berarti itu udah valid ya semua teman-teman, sama aja. Nah, masuk kita pelaksanaan administrasi ya teman-teman, ada 3, ada 4,6, ada 4,6, hasilnya totalnya ya teman-teman ya ini. Nah, jadi itu semua sudah terterang ya teman-teman. Jadi inilah hasil pekerjaan atau hasil yang saya teliti, di mana saya membuat data-data atau sebelumnya mengenai membuat file sebelumnya. Nah, ini hasil yang saya teliti selama ini ya teman-teman. Kita sudah tahu bahwa ini yang kita dapatkan atau yang perlu saya presentasikan, di mana saya bisa memenuhi ujian UTS atau di mata kuliah laba komputer statistik. Nah, seperti begitu ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan saya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.